Salam sehat, salam pers. Saya Hamdani selaku Direktur dari Analisa Publik TV sedang melaksanakan liputan di wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY. Tepatnya sekarang saya berada di kawasan industri terpadu Batang. PPK kawasan industri terpadu Batang di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah tahun kemarin diberi amanah oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga melaksanakan kegiatan proyek pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu atau KIT Batang. Dalam pembangunan kawasan industri terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Dirjen Bina Marga ikut berperan dalam pembangunan tersebut. Akses jalan dan jembatan diprioritaskan untuk mendukung kawasan industri terpadu Batang yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dalam pembangunan tersebut dibutuhkan lahan seluas 3.100 hektar dari luas total 4.300 hektar. Penugasan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo kepada Kementerian PUPR ini dimulai tahun 2020 kemarin dan telah diselesaikan pembangunan akses jalan dan jembatan pada tahun 2002 ini. Untuk akses jalan di kawasan industri terpadu Batang ini, Dirjen Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY saat ini sudah diselesaikan 5 paket pekerjaan, utamanya di pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang dengan nilai total anggaran 1,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut dikerjakan oleh 4 PPK di wilayah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Paket 1.1A dikerjakan oleh PPK 1.2 Provinsi Jawa Tengah. Dulu selaku pejabat pusat komitmen Bapak Nyoman Yasmara. Kedua, paket 1.1B dikerjakan oleh PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Yafur Sulaiman. Paket 1.2 dan 1.3 dikerjakan oleh PPK Kawasan Industri Batang 1 yaitu Bapak Nugraha. Dan paket yang terakhir, paket 1.4 dikerjakan oleh PPK 1.6 Provinsi Jawa Tengah. Menurut informasi yang diterima Analisa Publik TV, bahwasanya pada kawasan industri terpadu Batang ini untuk pabrik yang sudah dimulai dibangun saat ini antara lain pabrik kaca dan pabrik keramik di kawasan sekitar 450 hektar dari kawasan untuk peruntukan industri seluas 3.100 hektar.
Harapan dari Kementerian PUPR setelah kawasan industri terpadu Batang terbangun adalah menjadi modal untuk pertumbuhan ekonomi di negara Republik Indonesia ini. Penambahan lapangan kerja baru bagi Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kru Analisa Publik TV melaksanakan liputan di wilayah kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional wilayah Jawa Tengah DIY di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah pada PPK Kawasan Industri Terpadu Batang. Ikuti wawancara Analisa Publik TV bersama PPK Nugraha. Salam pers. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu bersama Analisa Publik TV. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak selaku PPK, mungkin bisa dijelaskan Bapak ini selaku apa di pekerjaan yang ada di Batang ini, monggo. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Jadi perkenalkan nama saya Nugraha. Oke. Jadi di KIT Batang ini Kementerian PUPR mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk mendukung pembangunan kawasan industri terpadu Batang. Semua infrastruktur yang ada di dalamnya dari unit kerja di PUPR membantu membangunnya. Untuk saya, untuk kami dari Dirjen Bina Marga BPJN Jateng DIY, kemudian Satker PJN Wilayah 1 khususnya itu membangun jalan di dalam kawasannya. Jadi di kami ada penugasan seperti itu Pak untuk dilaksanakan. Penugasan tersebut mulai 2020 dan alhamdulillah bisa kita selesaikan tahun ini untuk tahap pertamanya, dan terdiri dari 5 paket pekerjaan yang sudah selesai semua. Terus kemudian ada 4 PPK yang menanganinya. Kebetulan kalau saya di PPK KI Batang menangani paket pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang paket 1, 2 dan paket 1. Ini tadi Bapak Nugroho selaku PPK nggih di KIT Batang 1 nggih. Pada umumnya masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Batang, bisa dijelaskan Bapak Nugraha secara detail dari pekerjaan yang ada di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, PPK Kawasan Industri Terpadu Batang 1, KIT. Secara detail, tanggung jawab jenengan selaku PPK itu seperti apa? Ya, baik. Jadi untuk tanggung jawab PPK KIT Batang 1 melaksanakan paket pekerjaan pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang paket 1, 2 dan 1, 3 Pak. Jadi untuk paket 1, 2 itu sudah kita selesaikan di tahun 2021 kemarin, akhir 2021. Terus kemudian untuk paket 1, 3 baru saja kita selesaikan di awal bulan Juli ini. Jadi untuk paket 1, 2 nya itu single years dengan nilai kontrak 341 miliar. Kemudian untuk paket 1, 3 nya multi years nilai kontraknya 517 miliar. Jadi untuk yang kita bangun sendiri jalan-jalan kawasan konstruksi rigid, ada 3 macam ROW atau right of way atau rumija. Jadi ada rumija dengan lebar 42 meter, 4 lane, kemudian ada rumija dengan lebar 26 meter, 4 lane juga. Terus kemudian ada rumija dengan lebar 14 meter, 2 lane. Kira-kira begitu Pak. Mungkin teman-teman Analisa Publik TV ingin tahu rumija itu apa sih Pak? Karena masyarakat mungkin awam. Oh, iya. Rumija itu apa? Monggo. Jadi rumija itu adalah ruang milik jalan yang ruang milik jalan. kegiatan keperluan lalu lintas Pak. Jadi kalau yang di KIT Batang ini
di RUW 42 atau Rumijam 42 meter itu sudah disiapkan nanti lahan untuk pelebarannya ke depan. Oh gitu. Jadi dipastikan kanan kirinya tidak ada bangunan dan bangunan pabriknya nanti akan berada di luar RUW. Di luar RUW tadi. Pada kegiatan kawasan terpadu, pembangunan jalan kawasan terpadu di Batang, bagaimana sosialisasi pada masyarakat adanya pembangunan ini? Baik Pak, untuk sosialisasi pada masyarakat, jadi tahun 2020 kemarin Pak Jokowi atau Pak Presiden ke sini melakukan groundbreaking awal pembangunan di kawasan terpadu Batang ini. Untuk masalah sosialisasi dengan masyarakat untuk pembangunan jalannya sendiri, kita membangun jalan di atas lahan dalam penguasaan PTPN yang mana PTPN juga adalah salah satu pengelola dari kawasan industri terpadu Batang ini. Jadi untuk sosialisasi dan lain sebagainya dilaksanakan oleh pengelola. Jadi kita sebagai unit organisasi yang diberi penugasan oleh Bapak Presiden, kita melaksanakan pembangunannya saja. Kira-kira gitu. Pada kegiatan pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang, masyarakat ingin tahu berapa total panjang jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab dari PPK KIT Batang 1. Monggo. Secara keseluruhan Pak, jadi yang dimandatkan kepada kita itu kita melaksanakan anggaran sampai dengan saat ini total 1,8 triliun. 1,8 triliun. Terdiri dari 5 paket. 5 paket. Secara total jalannya kita laksanakan 50 kilo Pak. Kemudian untuk jembatan termasuk overpass di atas tol itu kita laksanakan kurang lebih 600 meter. Kalau yang di PPK ini jenengan yang PPK 1? Ya, untuk paket 13 sendiri panjang jalan kita itu 14 kilo, 14,7. Kemudian untuk jembatannya sendiri ada satu overpass Sidoarjo itu 82 meter Pak. Dan 13? Untuk paket 12 itu ada 4 overpass, itu kurang lebih sekitar 300 meteran. Kemudian untuk panjang jalannya sendiri ada 8,7 km. Dan itu semua sudah selesai, nggih? Sudah selesai. Pada paket pekerjaan di kawasan pembangunan jalan kawasan industri terpadu 1.2, 1.3 itu berapa dan bersumber dari mana? Mungkin masyarakat ingin tahu Pak Nugraha, monggo. Jadi untuk paket 12 nilai kontraknya 341 miliar. Sumber anggarannya APBN Pak. APBN Terus kemudian untuk paket 13 nilai kontraknya 517, sumber anggarannya juga APBN. Itu dengan penyedia jasa siapa Pak mungkin? Yang untuk paket 12 penyedia jasanya Wika, Yasa, KSO. KSO. Kemudian untuk 13 penyedia jasanya Adi, SMS, Win, KSO Pak. Gitu. Tadi Bapak Nugraha menjelaskan bahwasanya pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan KIT Batang 1, 2, terus 1, 3 itu sudah selesai. Lama pekerjaannya tuh berapa hari kalender? Kalau untuk paket 12 itu lama pekerjaannya 210 hari kalender. Terus kemudian dimulai bulan Mei tahun 2021. Akhir Mei dan tanggal 31 Mei. Dan berakhir Mei 31 Desember 2021. Kemudian yang 1-2 untuk 1-3 itu startnya kita 8 Oktober Pak, tahun 2021. Kemudian selesainya 4 Juli kemarin. 4 Juli kemarin. 270 hari kalender. 270 hari kalender. Dalam Bapak Nugraha mengerjakan atau tanggung jawab selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan jalan di kawasan industri terpadu Batang ini, apa aja kendalanya dan apakah ada pembebasan lahan di wilayah kawasan industri terpadu di Batang ini? Untuk paket 12 dan paket 13 alhamdulillah kalau pembebasan lahan tidak ada Pak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita bekerja di atas lahan PTPN 9, kemudian KITB sebagai pengelolanya dan PTPN juga sebagai stakeholder dari KITB tersebut. Nah untuk pembebasan lahan alhamdulillah tidak ada. Terus untuk kendalanya ya yang paling utama sebenarnya cuaca Pak, karena tuntutan
pekerjaan yang kita harus kerja 24 jam itu sangat-sangat kalau hujan sehari 2 hari itu akan sangat menguras waktu kita dan tenaga kita, karena kita harus kekurangan progres itu harus kita capai lagi di hari ke depan. Berarti benar-benar harus sesuai schedule. Iya, karena yaitu dengan nilai paket sebesar ini, otomatis produktivitas pekerjaannya sangat-sangat besar. Jadi kita bekerja memang hampir 24 jam. Seperti halnya waktu kita erection girder di atas tol, pemasangan overpass itu kita boleh kerja mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Jadi dari pihak BUJT sebagai pemilik tol, mereka mempersyaratkan untuk bekerja di atas tol window time-nya di jam segitu, Pak. Jam segitu. Dalam pekerjaan yang dengan anggaran sebesar itu, Pak Nugraha, pengawasan dari pihak PPK di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah pada pembangunan jalan kawasan industri terpadu Batang yang merupakan proyek strategis nasional. Bagaimana cara mengatasinya? Pengawasan dari pihak dinas dan pihak media jasa sendiri. Ya. Jadi yang pertama dari pihak kami, Pak, dari pihak kami saya punya anggota kepala pengawas lapangan, kemudian ada pengawas-pengawasnya sebagai anggota di lapangan. Itu kita tempatkan di lokasi pekerjaan, Pak. Jadi makan, tidur, kemudian segala aktivitasnya di lokasi pekerjaan, dan itu 7 kali 24 jam. Jadi 1 minggu itu full. Jadi kita hanya sistem rolling saja. Jadi setiap hari pasti ada orang kami di lapangan. Itu untuk yang di kami. Untuk yang kedua ada konsultan supervisi, Pak. Jadi ada konsultan pengawas yang membantu kami, membantu staf-staf kami di lapangan untuk melaksanakan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini terus terang tidak dilaksanakan di satu titik, Pak, karena ada beberapa titik. Jadi meskipun lokasinya pun tidak jauh, tapi karena pekerjaannya dilaksanakan bersama-sama tetap harus ada pengawas-pengawasnya. Jadi kami dengan konsultan supervisi bersinergi untuk supaya setiap ada pekerjaan tetap ada pengawas dari kami. Itu untuk yang dari kami. Untuk yang dari penyedia jasa sendiri, itu mereka juga ada pengawas-pengawas atau supervisor dari mereka sendiri yang menerima pekerjaan dari subkontrak, dari subkon yang mereka pekerjakan untuk diawasi di internal mereka sendiri, sebelumnya nanti diawasi ke kami. Kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Nugraha. Dan mungkin yang terakhir saya mau tanya, kemarin Bapak Presiden Joko Widodo hadir di kawasan industri terpadu Batang. Bagaimana respon dari Bapak Presiden dengan adanya pembangunan jalan kawasan terpadu ini yang sudah selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya? Monggo. Ya, alhamdulillah Pak, kemarin bulan Mei kemarin Pak Presiden melakukan groundbreaking di sini, Pak. Jadi groundbreaking pabrik LG Chem atau LG Chemical. Jadi beliau kebetulan lewat jalan darat, jadi jalan yang kita lewati tadi itu dilewati oleh beliau sampai ke lokasi groundbreaking. Alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi kinerja dari Kementerian PU dan khususnya Dirjen Bina Marga, karena beliau kesini terakhir bulan puasa tahun 2021, Pak. Itu kegiatan pembangunan masih sedang berjalan, dan sekarang alhamdulillah kemarin setelah Lebaran beliau kesini lagi, semuanya sudah jadi. Alhamdulillah itu juga menjadi motivasi kami juga supaya mengerjakan pekerjaan nantinya kedepannya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, supaya nanti yang paling utama pekerjaan itu dapat termanfaatkan dengan baik, Pak. Karena pabrik-pabrik juga sudah mulai dibangun, ada pabrik kaca, ada pabrik keramik di sini. Jadi apa yang sudah dicita-citakan oleh beliau secara nyata sudah terrealisasi. Tinggal menunggu waktu saja untuk supaya semua pabrik bisa terbangun di kawasan industri terpadu Batang. Terima kasih Bapak Nugraha. Terima kasih, Pak, atas penjelasan dan waktunya. Monggo.